Ini merupakan generasi terakhir dari umat manusia pada masa pertama kehidupan mereka di atas muka bumi. Tidak ada seorang pun yang tersisa di atas bumi ini, kecuali yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh. Allah SWT telah mengabulkan doa beliau yang beliau panjatkan dengan hati yang bersedih. Maka dibukakanlah pintu-pintu langit sehingga air pun menerjang dengan derasnya. Bumi pun memancarkan air dari segala penjuru. Semuanya mengalir atas perintah Allah SWT untuk menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Sebuah banjir bandang yang tidak menyisakan seorang pun di atas bumi ini kecuali mereka yang beriman kepada Allah SWT. Allah Ta'ala menyelamatkan manusia serta binatang yang disertakan dalam bahtera nabinya. Allah SWT pun memilih Nabi Nuh beserta 3 putranya untuk kembali mengisi kehidupan di muka bumi dan membangun peradaban umat manusia setelah Allah SWT menenggelamkan seluruh manusia yang ada, termasuk istri dan putra keempat beliau, Kan'an. Ketiga putra beliaulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya semua umat yang ada di dunia ini hingga akhir zaman. Ini adalah kisah 3 putra Nabi Nuh alaihissalam yang mulia, permulaan kembali lahirnya umat manusia setelah era banjir bah. Pada zaman pertama kehidupan di muka bumi, Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 3 anak yang beriman. Mereka adalah Sam, Ham, dan Yafis. Beliau pun sebenarnya memiliki anak yang keempat, yaitu Kan'an. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT pun ikut menenggelamkannya dalam banjir di masanya. Hingga pada akhirnya terputuslah garis nasabnya tanpa menyisakan keturunan. Semua peradaban yang ada di muka bumi ini, kota-kota, kerajaan, serta segala kemajuannya, semuanya lahir dari 3 putra Nabi Nuh alaihissalam. Al-Quran secara terang-terangan menyebutkan bahwa semua kehidupan yang ada di muka bumi ini telah ditenggelamkan dalam banjir Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada manusia maupun binatang yang melata yang selamat dari banjir tersebut, kecuali yang Allah SWT selamatkan melalui bahtera nabinya. Allah SWT berfirman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. Kemudian kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sebagaimana Al-Quran juga menyebutkan bahwa bumi kembali dibangun dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Adapun orang-orang beriman yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam dalam bahtera tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang tersisa anak keturunannya, yang berarti bahwa semua penduduk dunia saat ini merupakan anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, tidak ada yang tersisa dari umat manusia kecuali keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Imam Qatadah juga berkata berkenaan dengan tafsir ayat ini, bahwasanya semua umat manusia yang ada saat ini merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dari beberapa ahli tafsir bahwa mereka berkata, air mengenangi bumi hingga gunung yang tertinggi pun tenggelam sampai 15 kaki di bawah permukaan airnya. Ada pula yang berkata bahwa air hingga mencapai 60 kaki di atas gunung tertinggi. Banjir pun meliputi seluruh penjuru bumi. Seluruh gunung tenggelam dan seluruh lembah dipenuhi dengan air.
Tidak ada seorang pun yang tersisa dari manusia yang hidup di atas muka bumi ini, besar maupun kecil, kecuali orang-orang yang ikut diangkut di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Penduduk bumi kala itu jumlahnya banyak. Mereka menempati penjuru bumi. Tetapi kemudian Allah SWT tidak menyisakan dari mereka seorang pun, kecuali orang-orang yang Allah SWT selamatkan menggunakan bahtera nabinya. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang-orang yang selamat bersama Nabi Nuh di atas kapalnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa mereka berjumlah 80 orang, yang termasuk istri-istri mereka. Sedangkan Ka'ab al-Ahbar berkata bahwa mereka berjumlah 72 orang. Ada pula yang menyebut bahwa mereka hanya berjumlah 10 orang. Dan hanya Allah SWT yang mengetahui dengan pasti jumlah mereka. Adapun dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa orang-orang beriman yang ikut naik di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam masih memiliki anak keturunan yang terus ada. Tetapi yang dimaksud dalam ayat itu adalah ketiga putra Nabi Nuh alaihissalam, yang keturunan mereka tetap ada hingga hari ini. Syekh Asy-Syinkiti berkata, umat manusia tidak tersisa kecuali dari anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berkata demikian berdasarkan dengan firman Allah SWT, "Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Maka, semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, dari segala jenis dan rasnya, nasab mereka kembali kepada tiga putra Nabi Nuh alaihissalam, Sam, Ham, dan Yafis. Sedangkan Kan'an, dia ikut binasa dalam peristiwa banjir tersebut dan terputuslah keturunannya. Bermulanya periode kedua penduduk bumi. Era kedua kehidupan di dunia bermula dari ketiga putra Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Allah SWT memerintahkan langit untuk menahan airnya dan bumi untuk kembali menyerap air yang ada di atasnya. Penduduk bumi di masa tersebut pun diisi dengan orang-orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah SWT. Allah SWT yang berkehendak untuk menjadikan penduduk bumi ini berasal dari ketiga putra Nabi Nuh alaihissalam. Sam kemudian menempati bagian bumi sebelah timur, Ham menempati bumi bagian Afrika, dan Yafis menempati bumi bagian barat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, Nabi Nuh alaihissalam memiliki putra yang bernama Sam, yang memiliki kulit berwarna putih gelap. Kemudian Ham, yang memiliki kulit berwarna hitam dan putih, serta Yafis yang memiliki kulit berwarna coklat dan merah. Di antara keturunan Sam adalah bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Anak keturunan Ham adalah bangsa Koptik, bangsa kulit hitam, dan Barbar. Sedangkan Yafis memiliki anak keturunan bangsa Cina, Eropa, serta Ya'juj dan Ma'juj, yang mana Allah SWT menjadikan waktu keluar mereka sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Sam bin Nuh alaihissalam. Dia menempati negeri Yaman setelah berlalunya peristiwa banjir, di tempat di mana dibangunnya kota pertama di atas muka bumi setelah banjir tersebut. Kota itu disebut dengan kota Sam pertama, sebagaimana dikenal juga dengan nama Son'a. Kota tersebut dikenal dengan industri dan kerajinannya yang bermacam-macam. Disebutkan bahwa Sam memiliki 3 orang anak. Ada pula sumber lain yang menyebutkan bahwa dia memiliki 5 orang anak. Anak-anaknya tersebut adalah Arfakhshid, Iram, dan Ashur. Sebagaimana juga disebutkan bahwa anak-anaknya yang lain adalah Ilam dan Lawuz. Anak keturunan Sam mendiami belahan tengah dan utara bumi. Dari mereka ada yang mempunyai ciri kulit berwarna coklat, yaitu bangsa Arab dan Persia. Darinya pula ada anak keturunan yang berciri kulit putih, yang merupakan bangsa Romawi. Sebagian besar dari mereka dikenal dengan wajahnya yang menawan. Sam merupakan ayah dari bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Dari anak keturunannya terlahirlah berbagai peradaban, seperti Aramiyun dan Asyuriyun.
sebagaimana juga nasab Bani Israel bersambung kepada Sam, putra Nabi Nuh alaihi salam. Karena itulah mereka menyebut diri mereka sebagai bangsa Semit, yang berarti orang-orang Bani Israel merupakan keponakan secara tidak langsung dari bangsa Arab. Ham bin Nuh alaihi salam. Dia menempati belahan Afrika setelah terjadinya banjir itu. Penduduk Afrika bersambung nasabnya hingga sampai kepadanya. Disebutkan bahwa dia memiliki 4 orang anak, yaitu Kush, Misraim, Fud, dan Kan'an. Mereka menempati area selatan Afrika. Mereka memiliki ciri fisik yang kasar dan kulit berwarna coklat dan hitam. Darinya lah muncul peradaban Sudan yang dikenal dengan Kusyah atau Nubia, yang berasal dari Kush putra Ham, yang juga melahirkan Namrud, raja tiran pertama di muka bumi yang hidup di negeri Babil. Dari Misraim bin Ham muncullah peradaban bangsa Mesir. Dia dikenal sebagai nenek moyang orang Mesir. Sedangkan dari Fud bin Ham lahirlah bangsa Barbar. Dan dari Kan'an lahirlah orang-orang yang menduduki daerah Syam yang juga dikenal pada hari ini dengan negeri Suriah, Yordania, Palestina, dan Libanon. Yafis bin Nuh alaihi salam. Dia mendiami belahan bumi barat daya setelah banjir bah. Dia merupakan nenek moyang bangsa Eropa, serta bangsa Turki, Sokalibah, dan Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana bangsa Tartar dan Mongol juga merupakan keturunannya. Dia merupakan putra Nabi Nuh alaihi salam yang paling banyak keturunannya. Keturunannya mendiami bumi belahan timur, barat, serta utara. Ahli sejarah berbeda pendapat tentang jumlah anak-anak Yafis. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa dia memiliki 6 orang anak, yaitu Kumar, Yunan, Ma'juj, Kutubal, Kashih, dan Tubrosh. Al-Baihaqi menyebutkan bahwa ada anak lain yang bernama Ajlan. Dari Kumar atau Umar lahirlah orang-orang Armenia, Irlandia, Jerman, dan Turki. Dari Ma'juj lahirlah bangsa Mongol, Hungaria, dan Finlandia. Yunan atau Yawan sendiri merupakan asal-usul orang Yunani. Dari Kutubal atau Tubal lahirlah bangsa Georgia, Italia, dan Bask. Dari Tubrosh lahirlah orang-orang Trakia, Gotik, dan Teuton. Dan dari Kashih atau disebut juga Mashih lahirlah bangsa Rusia. Sampai hari ini masih terdapat banyak perbedaan pendapat tentang nasab manusia di muka bumi ini, karena mayoritas manusia telah bercampur dari berbagai ras yang berbeda-beda. Hanya saja ada satu kesamaan dari mereka semua, yaitu bahwa mereka semua berasal dari 3 putra Nabi Nuh alaihi salam. Terdapat pula banyak kisah tentang Sam, Ham, dan Yafis, tetapi kebenaran riwayat kisah-kisah tersebut masih diragukan. Keterangan tentang nasab asal-usul umat manusia ini pun terdapat banyak perbedaan pendapat. Tetapi yang disebutkan ini merupakan pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ahli sejarah. Akan tetapi hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenaran semuanya.